Takut itu ketakutan yang sangat selalu membayang-bayangi. Kalau aku sih ya, di agama kita kan melarang ketakutan itu sebenarnya. Jadi kita jalanin aja. Mama tuh pernah pernah pesan juga bahwa eh, anak perempuan tuh bisa lah gitu pacaran sama 1.000 laki-laki gitu. Tapi biasanya yang ngajak nikah tuh mungkin satu juga enggak gitu ya. Karena biasanya cuma jadi kalau misalnya ada laki-laki yang ngajak nikah tuh itu serius. Jadi kamu juga mesti serius nanggapinnya gitu. Udah jadi pas Mas Anto meminangku di malam itu gitu. Ingat kata-kata mama terus juga nggak ada yang ditunggu artinya anak paling gede terus nggak kuliah so apa ya jadi nggak ada yang nggak nunggu apa apa kan gitu udah akhirnya terima ya kita melangsungkan pernikahan di 4 Agustus itu. Nggak sih sebenarnya ke papa juga nggak terlalu deg-degan sih. Deg-degannya karena belum pernah ketemu ya sama keluarganya kan beda tuh. Ambon-Ambon itu berbeda. Tapi waktu saya ke rumah papa sih justru kita kayaknya dia setuju karena mungkin kita satu profesi ya. Profesinya sama-sama bermusik dan sebagainya. Jadi dia kayaknya langsung iya gitu loh. Kalau ke mama sih langsung iya. Nggak sesulit itu. Kalau deg-degannya cuman karena ya ini kan seumur hidup baru sekali saya ngerjain ini, jadi nggak bisa orang tua saya yang ngomong kan, mesti saya kan. Jadi saya mesti datang ke situ sendiri, jalan sendiri, mesti ngomong, mesti minta sendiri. Ya udah, itu aja yang paling deg-degan sih. Saya nggak bisa lihat apa-apa sih, cuman saya merasa cocok aja. Karena sekali saya bisa melihat apa-apa, berarti saya bisa punya perbandingan sama orang lain. Tapi ketika saya nggak bisa lihat apa-apa, justru saya nggak punya perbandingan. Kenapa nih orang cocok ya? Nggak tahu ya kenapa. Nah itu yang membuat saya, karena nggak ada perbandingan itu, saya nggak punya ekspektasi apa-apa. Saya nggak berharap yang pasti perkawinan bukan untuk berpisah. Jadi perkawinan harus dipertahankan, bagaimana caranya mempertahankan, itu yang saya selalu bilang ke Meli. Karena di awal-awal kan Meli juga orang yang sangat emosional. Jadi kalau suasana hatinya lagi nggak bagus apa gimana, marah dia. Pada akhirnya mesti ya udahlah. Mau diapain gitu loh. Kan salah satu harus mengalah dong. Nggak bisa semuanya kenceng. Kalau Meli lagi marah ya udah, mengalah lebih baik. Bukan untuk kalah, bukan untuk apa, tapi untuk supaya suasananya jadi tenang, supaya rumahnya jadi rumah tangganya beres. Karena ada urusan-urusan yang lebih penting daripada cuma sekedar berantem. Gak mungkin gak ada fase sulit 25 tahun tuh berarti kan berapa ribu hari yang kita laluin bersama gitu. Senang, susah, suka, bosen, segala macem udah pernah kita laluin gitu. Tapi ya seperti yang Mas Anto tadi bilang, apapun yang terjadi ya kita mesti paham bahwa pernikahan itu, mesti yakin bahwa pernikahan itu ya sesuatu yang harus kita pertahankan. Bukan kayak orang pacaran, salah, putus, nggak cocok, ganti gitu, bukan yang gitu. Karena kita juga janjinya bukan sama diri kita, sama orang tua, tapi yang paling penting kan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari yang namanya keuangan, pemahaman yang berbeda, cemburu, apapun itu pasti pernah terjadi, dilalui. Tapi satu hal lagi yang paling penting adalah aku mesti mencintai, menyayangi kesalahan dia juga gitu. Kalau benar mah semua orang idealnya ya pasti benar ya gitu, harus benar terus. Tapi kan kita jangankan sama suami, sama mamahku aja aku sering berdebat, masih ada salah paham, masih ada yang nggak cocok kan, apalagi sama suami yang notabene orang lain nggak sedarah gitu. Jadi pasti itu ada. Tapi ya balik lagi, alhamdulillah karena mungkin cinta ya. Jadi bukan mungkin dong, pasti. Karena pasti cinta. Mungkin itu judul lagu Potret.
sebesar apapun yang kita lakukan yang nggak sepaham, salah atau apa, berubah jadi sebuah maklum yang besar gitu. Dan maklum-maklum ini harus tetap ditumbuhkan sampai kita menutup mata, karena semakin tua juga mungkin apa namanya bentuk salahnya beda ya sama waktu muda. Tua tuh mungkin makin rese ya, makin ya pokoknya pasti ada terus sampai ujung hidup kita, tetap akan ada cekcok, akan ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya dalam bentuk yang berbeda daripada saat kita muda. Ya itu tetap harus kita maklumi gitu. Cemburunya tuh malah lucu, karena kalau misalnya dulu di rumah yang di Rawamangun, kalau dia ke genteng gitu benerin apa lama terus aku tuh kayaknya gue ditinggalin gitu. Terus pergi pakai bajai, terus dia lari-lari, lebih bagus dari Dilan loh dia. Lari-lari ngejar, ya perginya gitu aja. Pergi kalau yang serius pergi alhamdulillah sampai sekarang sih nggak ada. Semua kali ya. Semua maksudnya. Yang sekarang bisa jadi teman dekat siapa kira-kira? Nggak ada sih, nggak ada. Tapi artinya gini loh. Kalau kita ya namanya juga lebih ke gini loh, lebih ke kayak karena misalnya fisik gue gemuk gitu ya, apa-apa. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang bahkan nggak kenal gitu, perempuan lewat yang cucok banget, itu ada sih khawatir jangan-jangan ini ngeliatin. Tapi itu sesuatu yang ya nggak penting ya untuk jadiin masalah besar, tapi itu sangat manusiawi sih. Romantis enggak sih, tapi kadang-kadang ada. Bukan yang romantis yang reguler gitu, romantisnya yang terus-terusan gitu, ente sih gitu. Medium. Kadang-kadang momen-momen tertentu, kadang romantis kadang enggak ya. Kita tuh udah kayak apa ya, Kayak keluarga kan. kayak keluarga ya, jadi kaya belum keluarga. Jadi kadang pernah kan kita anniversary lupa dua-duanya udah tanggal berapa tuh, kita kayaknya kemarin minggu lalu Ulang tahun perkawinan. ulang tahun perkawinan ya gitu, lupa ya. Udah wajar aja sih. Nggak, karena masalah hidup kan juga jadi perhatian kita. Artinya dalam rumah tangga kan ada masalah hidup yang kadang-kadang juga harus fokusnya ke situ ya. Lupa lah segala macamnya. Ya yang bagus dari Mas Anto tuh nggak pernah ya. Jadi kalau misalnya ada satu masalah yang terus dia pikirnya berbobot nggak ya ini untuk ini gitu, untuk dibahas atau untuk dilempar ke floor. Kalau enggak ya dia enggak, diem aja gitu. Kan pada intinya tuh kalau marahan selesai kalau ada yang minta maaf kan gitu. Nah, Mas Anto selalu minta maaf duluan walaupun dia nggak salah. Nah tapi kebalikannya adalah setelah dia minta maaf, gue mesti langsung biasa gitu, langsung senyum. Kadang-kadang kan perempuan kan mesti butuh waktu 2 harian lah gitu sampai jadi biasa lagi. Nah karena dia nggak bisa begitu, jadi lama-lama ya udah biasa kalau marahan bla 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 gitu. Ya udah biasa lagi gitu. Cerita legendnya dari kita tuh yang mungkin semua orang udah tahu ya itu toplesnya dia yang toplesnya dia yang isinya recehan. Kan kulit gue tuh kering gitu ya, jadi nggak punya uang pun paling penting tuh body lotion gitu. Pokoknya apa yang bisa melembabkan kulit lah, mau yang murah mau yang, tapi nggak bisa kalau nggak pasti kering gitu. Kering itu yang retak gitu. Nah waktu itu gue bilang, Mas Anto buat body lotion aja gitu, kita mesti cari uang buat itu karena saking nggak ada duitnya. Terus Mas Anto keluar dari kamarnya, ini saya punya celengan ini, bukan celengan sih, dia koleksi koin 100-an kali ya zaman dulu mah ya, kalau nggak salah tuh sekitar dapatnya 60.000 apa 80.000 dan bisa buat itu beli body lotion. bisa buat beli body lotion. Ada sih terakhir ya yang ulang tahun kemarin, Januari. Dia mau sesuatu yang sulit didapat gitu loh. Buat saya sulit didapat. Akhirnya saya cari cara bagaimana caranya supaya dapat. Belum sampai hari ulang tahunnya udah keburu. Saya juga senang banget karena dapat barangnya, udah susah dapetnya tuh berbulan-bulan untuk carinya. Saya minta tolong banyak orang, akhirnya dapat. Begitu dapat, terus belum sampai ulang tahun saya udah kasih. ini yang kamu mau nih. Itu yang paling romantis sih Mas Anto, itu yang kemarin
Berarti baru 25 tahun kamu baru romantis. Jadi kan aku pengen satu tas gitu ya. Tapi ternyata tasnya nggak ada di mana-mana, di mana-mana, cuman ada di mana gitu, di satu negara apa dua negara gitu. Nah terus gak nyangka banget ternyata dia menghubungi temanku yang gak deket sama dia, bukan yang kan kalau kayak anak-anak ladies deket ya, masih masuk akal kalau Mas Anto telepon ke Ocha apa ke siapa gitu. Ini bukan. Kaget itu pas Mas Anto cerita, ini dapetnya dari mana? Saya minta tolong Bundos gitu, minta tolong Bundos. Jadi dia lihat-lihat mungkin apa gimana, Bundos itu temennya banyak, terus suka keluar negeri apa. Terus dia telepon Bundos. Dan karena Bundos itu terharu, ini permintaan seorang suami gitu, Bundos juga nyari temennya lagi yang lagi ada di luar negeri karena dia lagi nggak pergi keluar. Pokoknya itu MLM lah jadinya. MLM dan mengharukan banget sih karena perjuangannya melibatkan orang lain. Dan banyak orang lagi. Kalau pukulan terberat yang berat banget gitu ya, alhamdulillah sih kayaknya kalau aku sih ngerasanya nggak ada. Ya paling lebih ke finansial aja dulu ya, finansial terus apa namanya, apalagi setelah punya anak kan ya kita fokusnya ke membesarkan anak-anak gitu, udah nggak fokus lagi untuk pengen ini pengen itu atau kita harus gini, nggak, pokoknya udah lebih ke anak-anak. Dari dulu sampai sekarang saya nggak pernah menuntut apa-apa. Ya nggak pernah ya, nggak pernah saya menuntut apa-apa. Jadi saya bukan model yang kamu harus ini pakai jilbab gitu, nggak pernah saya ngomong gitu. Karena buat saya perkawinan nggak boleh merubah orangnya. Kan perkawinan itu bukan berarti kita dirantai kan. Perkawinan itu untuk saling membahagiakan. ya dua orang yang berbeda berusaha menjadi satu. Mungkin juga nggak semua orang cocok ya, tapi di rumah tangga kita ya itu berjalan baik dengan tidak merubah sifat atau meminta merubah sifat. Nggak perlu, karena banyak hal yang jauh lebih penting. Dan itu kayak gini deh, kita memilih, kita jadi produser, kita pilih pemain si ini. Kenapa dipilih itu? Karena cara mainnya, jadi udah nggak usah, jangan dirubah dong, karena saya senangnya itu ya, buat apa dirubah. Nah begitu dalam perkawinan. Perubahan itu biasanya lebih baik terjadi begitu aja gitu, bukan terus yang kita upayakan untuk berubah gimana, malah jadi seperti yang tadi Mas Anto bilang, membuat diri kita menjadi bukan diri kita, terus jadi tersiksa, jadi nggak nyaman, malah menjadikan trigger macam-macam gitu. Jadi ya udah gini aja, ini udah nyaman dengan Mas Anto yang bangunnya lebih pagi dari aku gitu. Kalau ngelipet anduk lebih rapi, pokoknya ciri-cirinya kalau aku ada di rumah ya ada anduk yang gitu, nah itu berarti aku udah di rumah. Karena kalau Mas Anto dilipat dengan baik, diselempangin dengan baik, itu kalau salah satu dirubah jadi nggak seru karena kita udah bergaul dengan semua itu selama 25 tahun ya gitu. Takut itu ketakutan yang sangat selalu membayang-bayangi kalau aku sih ya. Apalagi ada beberapa teman-teman yang juga suaminya pergi duluan gitu ya, kayak BCL kemarin. Takut lu gimana ya? Cuman ya kan di agama kita kan melarang ketakutan itu sebenarnya. Jadi kita jalanin aja, berdoa semoga semuanya kita tuh panjang umur, paling enggak bukan buat kita tapi masih ada anak-anak yang masih membutuhkan kita gitu. Mudah-mudahan masih dikasih waktu untuk membesarkan anak-anak, paling enggak sampai mereka mapan, sampai mereka ya siap, betul-betul siap untuk kami tinggalkan gitu. Tapi ketakutan itu pasti ada banget. Kalau aku doa terbesarnya mudah-mudahan masih banyak waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama membesarkan anak-anak, membahagiakan ibu kita yang ya, orang tua kita, adik-adik kita, semua keluarga, dan
apa namanya, memberikan inspirasi juga buat pasangan-pasangan yang lain bahwa pernikahan itu harus dipertahankan.